Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai pemateri akan membawakan materi tentang pemberontakan Andi Aziz. Selamat menyimak. Latar belakang pemberontakan. Yang pertama, menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja. Yang kedua, menentang campur tangan pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, yaitu mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Ketiga hal tersebut mendorong lahirnya pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh bekas tentara KNIL Andi Aziz pada tanggal 5 April 1950. Selanjutnya ada tujuan gerakan dilakukan. Tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah menolak penggabungan TNI dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur (NIT). Dalam aksinya, Andi Aziz tidak bergerak sendiri, tetapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II dalam pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dan Belanda. Selanjutnya yaitu tentang proses gerakan pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, gerombolan Andi Aziz mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting. Selain itu, mereka juga menawan seorang panglima teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginata, yang bertujuan ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Nah, awalnya, untuk menanggulangi pemberontakan Andi Aziz, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Isi dari ultimatum tersebut diminta untuk Andi Aziz agar dilaporkan sendiri serta mempertanggungjawabkan tindakannya ke Jakarta dalam tempo 4x24 jam. Andi Aziz juga diperintahkan untuk menarik pasukannya menyerahkan semua senjata dan melepaskan tawanan. Ternyata, Andi Aziz sama sekali tidak menggubris ultimatum tersebut. Nah, karena Andi Aziz tidak menggubris, maka pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan-pasukan ekspedisi di Makassar. Selanjutnya, pasukan ekspedisi yang diperintahkan oleh pemerintah Indonesia telah mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Kemudian tepatnya pada tanggal 5 Agustus 1950, pasukan Andi Aziz secara tiba-tiba mengepung markas staf Brigade 10 atau Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu tidak berlangsung lama. Pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan itu. Pertempuran itu berlangsung selama 2 hari. Namun, pemberontakan Andi Aziz itu mulai merasa terancam. Akhirnya, pasukan yang mendukung gerakan ini, yaitu KNIL atau KL, meminta berunding. Tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1950, terjadi kesepakatan antara Kolonel Kawilarang dari TNI dan Wali Kota Jenderal Several dari KNIL atau KL. Nah, dari hasil perundingan itu didapatkan yaitu pertama, penghentian aksi tembak-menembak, lalu KNIL atau KL harus meninggalkan kota Makassar dan meninggalkan senjatanya. Dan hasil akhir dari perundingan ini adalah Andi Aziz berhasil ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan akhirnya ia dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pemberontakan Andi Aziz. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Peran Hamengkubuwono IX pada peristiwa ini adalah ketika pada tanggal 25 Desember 1949 ia didesak untuk mengirimkan pasukan TNI ke Sulawesi Selatan. Akhirnya, beliau membentuk sebuah komisi militer sebelum kedatangan pasukan TNI dari Jawa. Namun, kedatangan pasukan TNI ini ditolak oleh Andi Aziz dengan alasan pasukan dari Makassar masih mampu untuk menangani masalah tersebut. Selanjutnya ada Dr. Haji Muhammad Hatta yang populer sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda 12 Agustus 1902. Beliau meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur yang ke-77 tahun. Beliau adalah seorang
negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.